Anime Dandan episode yang keduanya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertamanya, maka kita pun bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah kelanjutan cerita dari akhir episode pertamanya kemarin. Di mana pada kesempatan itu, atau tepatnya setelah Ken sudah menjawab pertanyaan dari Momo, bahwa nama dari dirinya yang asli adalah Kenta Kakura. Maka di saat yang bersamaan itu, Momo pun kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, Momo saat ini tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apalagi, Momo pun sama sekali tidak menyangka jika nama dari teman barunya ini ternyata sangatlah mirip sekali dengan nama dari idolanya. Berdasarkan hal itu, maka mulai dari sekarang, Momo pun segera merubah nama panggilan dari Kenta Kakura menjadi dipanggil Okarun saja. Mengingat jika Ken menggunakan nama aslinya di depan Momo, maka Momo pun tentu saja tidak bisa bertahan, serta dia pun akan menjadi salah tingkat terus. Oh iya, adegan ini tidak ada di dalam versi animenya pada episode 1 kemarin. Jadi supaya lebih jelas, Momo tidak berani memanggil nama dari Kenta Kakura karena Momo takut jatuh cinta kepada teman barunya ini. Singkat cerita, tepat setelah saling memperkenalkan dirinya lagi, maka pada halaman yang berikutnya, Momo dan juga Okarun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa pergi menuju ke rumah dari Momo. Dengan sebuah tujuan untuk bisa mempersiapkan rencana mereka sebelum dapat melakukan pertarungan penentuan mereka melawan yokai dari nenek Turbo. Selain itu, Momo pun sekarang juga sudah berniat untuk bisa berbicara kepada neneknya dulu. Karena menurut Momo, hanya neneknya sajalah satu-satunya penyihir terkuat yang sekarang mungkin bisa menjadi tandingan dari kekuatan seorang nenek Turbo. Kemudian, setelah Momo sudah sampai di depan gerbang rumahnya, maka dia pun langsung menjelaskan kepada Okarun bahwa dia dan juga keluarganya sekarang tinggal di dalam area sebuah kuil sebagai generasi penerus pelindung dari kuil tersebut. Jadi sebelum mereka berdua masuk, maka Momo pun segera memberikan peringatannya kepada Okarun lebih dulu, yaitu neneknya adalah orang yang sangat galak. Dan juga, dia pun sudah pernah melarang Momo untuk bisa mengajak laki-laki lain pulang ke rumah bersama dengan dirinya. Jadi jika Okarun nantinya bisa masuk, maka dia pun harus bisa mempersiapkan dirinya, andaikan pada saat itu neneknya akan langsung menjadi marah kepadanya. Namun sayangnya, karena kebetulan sekarang Okarun sedang melamun, maka tanpa sempat membalas ucapan dari Momo barusan, dia pun kini seketika langsung masuk menuju ke dalam gerbang dari rumahnya itu dengan kepalanya yang sambil tertunduk lemas. Tapi baru saja Okarun menginjakkan kakinya ke dalam area dari bangunan kuil itu, maka tiba-tiba saja semua tubuh dari Okarun secara otomatis langsung menjadi terbakar. Serta sambil menahan rasa sakitnya itu, dia pun langsung berteriak dengan sangat kencang sekali. Melihat tubuh dari Okarun yang sekarang sedang terbakar, maka Momo pun tentu saja sekarang tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, Momo pun segera menggunakan kekuatan dari espernya lagi untuk bisa menarik tubuh dari Okarun keluar dan juga untuk bisa menyelamatkannya. Kemudian, setelah tubuh dari Okarun sekarang sudah berhasil diselamatkan, maka di saat yang bersamaan itu, Momo pun akhirnya sekarang langsung menjadi tersadar bahwa untuk bisa berjaga-jaga, nenek dari Momo ternyata sudah memasang segel pelindung dari keluarga mereka tepat pada pintu gerbang dari kuil tersebut. Sehingga tidak peduli apapun yang terjadi, para makhluk kutukan, baik itu tingkat rendah ataupun makhluk kutukan tingkat tinggi, pasti akan langsung menjadi terbakar. Berdasarkan hal itu, maka Momo pun segera melepas semua segel pelindung yang sekarang sudah dipasang oleh neneknya supaya tubuh dari Okarun bisa masuk tanpa perlu terbakar sama seperti sebelumnya. Singkat cerita, sesaat setelah mereka berdua sekarang sudah bisa masuk dengan selamat tanpa ada satupun tubuh dari Okarun yang terbakar lagi, maka di saat yang bersamaan, Momo pun langsung mengajak Okarun untuk bisa masuk ke dalam kamarnya. Tapi karena sekarang Momo ingin mengganti bajunya lebih dulu, tentu saja Okarun pun saat ini segera diminta untuk bisa menunggu di luar pintu masuk dari kamarnya. Namun baru saja Momo melepaskan semua bajunya, maka tiba-tiba saja Okarun pun kini kembali kesurupan hantu dari nenek Turbo lagi. Karena di momen ini, efek kekuatan esper dari Momo untuk bisa mengikat kekuatan sihir dari nenek Turbo tiba-tiba saja sekarang langsung menjadi menghilang. Sementara itu, menyadari perubahan dari Okarun yang sekarang sudah berubah menjadi nenek Turbo,
Maka tanpa pikir panjang, Okarun pun segera memaksa untuk bisa masuk ke dalam kamarnya demi bisa mendapatkan pertolongan dari Momo lagi. Nah, di momen inilah Momo pun lagi-lagi menjadi kembali tersadar bahwa kekuatan dari teknik sihirnya ternyata sekarang sama sekali tidak bisa digunakan ketika Momo terhalang oleh sesuatu. Misalkan terhalang oleh sebuah pintu, tembok, atau benda apa saja yang sifatnya adalah sebuah penghalang. Jadi, untuk bisa menekan kekuatan dari nenek turbo, maka mulai dari sekarang mereka pun tidak akan pernah menutup pintunya lagi ketika mereka sedang berada di dalam rumah, supaya kekuatan dari Momo nantinya masih tetap bisa digunakan. Walaupun pada dasarnya, kedua masalah utama dari Okarun di atas sekarang akhirnya sudah berhasil diselesaikan. Namun, ternyata masih pada satu hari yang sama itu, muncullah satu buah masalah baru lagi yang kebetulan sekarang langsung terjadi tepat kepada tubuh dari Okarun. Di mana ketika Momo sudah memberikan baju gantinya menuju kepada Okarun, dan juga setelah Okarun sudah mengecek bagaimana kondisi dari burungnya, maka dengan sangat histeris, Okarun pun kini seketika langsung menjadi berteriak. Karena faktanya, batang dan juga biji dari Okarun akhirnya sekarang langsung menjadi hilang. Berdasarkan hal itu, maka Okarun pun kini kembali menjadi teringat dengan semua ucapan dari nenek turbo bahwa dirinya sudah mencuri rudal tempur dari Okarun. Dan juga dia pun sudah mengutuk bagian penting dari tubuh Okarun tersebut. Sehingga mulai dari sini, misi dari Okarun dan juga Momo akhirnya seketika langsung menjadi bertambah. Yaitu, selain mereka berdua berniat untuk bisa mengalahkan nenek turbo, demi dapat menghapuskan semua kutukan yang ada di dalam tubuh dari Okarun. Sekarang, ternyata misi tambahan bagi mereka berdua adalah sebagai berikut. Yaitu, mereka berdua harus bisa mencari di manakah burung dan juga biji milik Okarun saat ini sedang disembunyikan oleh nenek turbo. Lalu jika mereka sudah berhasil menemukannya, maka mereka pun akan segera memaksa nenek turbo untuk dapat segera mengembalikannya. Nah, menarik ya, tepat di tengah perdebatan panjangnya itu, maka tiba-tiba saja lonceng dari pintu depan rumah mereka akhirnya sekarang langsung dibunyikan. Meskipun pada awalnya Okarun sempat menganggap bahwa itu adalah bunyi lonceng dari neneknya Momo yang kebetulan saat ini dirinya sudah pulang ke rumah. Namun faktanya, semua ucapan dan juga tebakan dari Okarun barusan ternyata sama sekali tidak ada yang benar. Mengingat di dalam praktiknya, Momo pun segera menyampaikan kepada Okarun dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Yaitu, di dalam rumah mereka terdapat satu buah aturan yang sekarang sama sekali tidak boleh mereka lupakan. Pertama, jika bel rumah mereka dibunyikan sebanyak 2 kali, bahwa orang yang masuk menuju ke dalam rumah mereka adalah manusia atau bukan merupakan ancaman. Namun, jika bel dari rumah mereka dibunyikan lebih dari 2 kali, maka sudah jelas itu adalah bunyi dari makhluk kutukan yang sekarang sudah berhasil masuk menuju ke dalam area dari rumah mereka. Di momen inilah Momo pun seketika langsung menjadi teringat bahwa setelah melepaskan segel pelindung di depan pintu gerbang rumah mereka, maka secara otomatis semua makhluk kutukan lain atau semua yokai lain nantinya jadi bisa masuk juga untuk dapat menyerang mereka. Berdasarkan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Momo dan juga Okarun akhirnya segera melakukan sebuah inisiatif untuk bisa segera keluar dari dalam rumah bersama-sama demi dapat memastikan apakah yang sebenarnya sedang terjadi tepat di hadapan rumah dari Momo. Sederhananya, tepat ketika pada saat itu, Momo dan juga Okarun sudah keluar dari rumahnya dengan menggunakan pintu belakang. Maka di saat yang bersamaan tersebut, lokasi dari rumah Momo ini kini tiba-tiba saja langsung berubah menjadi sebuah bentuk lain yang sama sekali tidak pernah mereka sangka. Yaitu sekarang sudah berubah menjadi satu buah arena sumo. Tidak hanya itu, karena ketika Momo dan juga Okarun sekarang sedang mencoba untuk bisa kabur, maka semua area di sekeliling tempat tinggal dari Momo sekarang sudah tertutup dengan sebuah tembok yang sangat besar hingga mereka pun sama sekali tidak bisa memanjatnya. Di momen inilah Momo pun sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Karena gerbang depan rumah dari Momo sekarang sudah ditutup tembok, maka dia pun jadi tidak bisa menggunakan kekuatan segel dari neneknya. Yang artinya mereka berdua pun sekarang tidak memiliki banyak pilihan lain selain untuk bisa bertarung secara langsung melawan yokai yang saat ini menyerang rumah dari Momo. Tapi lucunya, walaupun pada awalnya mereka sangat percaya diri jika mereka saat ini bisa menang, tapi ketika baru saja saling berhadapan-hadapan, maka yokai tersebut akhirnya justru malah langsung menghancurkan rumah dari Momo dengan menggunakan injakan kakinya.
Kemudian, dia pun kembali meneruskan serangannya lagi sambil mencoba untuk dapat mengejar Momo dan juga Okarun. Lalu ketika Momo saat ini sedang berlari, maka dia pun segera berkata kepada Okarun bahwa yokai yang sekarang sedang mereka hadapi adalah yokai sumo yang kebetulan tinggal di area sekitar rumah Momo. Jadi menurutnya, Momo pun sekarang sudah bisa tahu apa kelemahan dari yokai tersebut. Intinya, yokai dari sumo sekarang bisa dikalahkan dengan menggunakan aturan di dalam olahraga sumo juga. Dimana jika Okarun bisa membuat tangan dari yokai tersebut menyentuh tanah, maka artinya dia pun akan langsung menjadi kalah. Berdasarkan hal itu, maka di saat yang bersamaan, Okarun pun sekarang langsung berubah menuju ke dalam mode hantunya juga. Atau di dalam cerita dandanan disebut dengan mode yokai. Demi dapat menolong Momo supaya dirinya bisa menghindar dengan cepat ketika saat itu yokai sumo mulai menyerang secara membabi buta. Tapi karena Okarun sekarang masih belum terbiasa, maka ketika dirinya sudah mulai berubah, otomatis kepribadian dari Okarun sekarang malah menjadi ikut terbawa, mirip seperti kepribadian dari Nenek Turbo. Mengingat Okarun pun menjadi sangat pesimis dan juga cara bicara dari Okarun berubah menjadi lambat sama seperti Nenek Turbo. Alhasil, walaupun saat ini Okarun bisa memotong jari dari yokai sumo, tapi pada akhirnya justru malah Okarun sendiri yang sekarang berhasil dikalahkan dan juga berhasil dibuat menjadi terpental. Melihat hal itu di depan matanya, Momo pun sekarang langsung bergerak. Dimana mulai dari sini, dia pun segera menggunakan kekuatan SP-nya lagi untuk bisa bertarung 1 lawan 1 melawan yokai sumo. Tapi, karena kekuatan dari Momo sekarang baru saja bangkit, maka dia pun masih belum tahu cara apa saja yang sekarang bisa digunakan oleh dirinya untuk bisa mengalahkan yokai sumo. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang sama itu, Momo pun sekarang langsung memutuskan bahwa dirinya akan mengorbankan tubuhnya sendiri untuk dapat memancing yokai sumo, supaya dia mau menyerang tubuh dari Momo menuju ke arah sebuah tembok yang sekarang ada di belakang tubuh dari Momo. Supaya tembok yang dibuat oleh yokai justru malah bisa dihancurkan dengan menggunakan kekuatan dari yokai itu sendiri. Lalu setelah tembok itu sudah berhasil dihancurkan, maka di momen yang sama tersebut, Momo pun seketika langsung menjadi tersenyum walaupun sekarang tubuhnya sudah terlihat sangat babak belur. Karena pada akhirnya, semua rencana dari Momo sekarang justru malah berhasil, serta Momo pun sekarang sudah berada tepat di luar dari gerbang rumahnya itu. Kemudian dengan menggunakan kekuatan SP-nya lagi, Momo pun segera menarik tubuh dari Okarun menuju ke arah dirinya. Supaya Okarun tidak ikut terkena dampak dari efek segel kutukan milik neneknya. Dan supaya tubuh dari Okarun tidak menjadi terbakar untuk yang kedua kalinya. Lalu setelah Okarun sudah berhasil diselamatkan, maka sambil memasang wajah tersenyum, Momo pun segera memasang segel itu lagi tepat pada tiang gerbang utama mereka. Sehingga tubuh dari yokai itu akhirnya langsung menjadi terbakar. Serta di dalam pertarungan pertama ini, Momo dan juga Okarun akhirnya berhasil keluar sebagai pemenangnya. Wow, menarik banget ya. Di momen inilah sebuah kejutan besar yang sangatlah luar biasa menarik akhirnya kini kembali terjadi tepat di hadapan kita semua. Mengingat pada kesempatan itu, atau tepatnya ketika Momo sudah kehabisan tenaganya dan juga sekarang sudah mulai pingsan, maka di saat yang bersamaan, Nenek Turbo yang kekuatannya sudah tidak bisa dikendalikan oleh Momo, akhirnya sekarang langsung menjadi keluar. Serta dengan gerakan seperti ini, hantu Nenek Turbo itu sekarang langsung mencoba untuk bisa menyerang tubuh dari Momo dan juga mencoba untuk bisa memakannya ketika Momo sama sekali tidak bisa melawan.